Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ida Maulida dari Prodi Perbankan Syariah 2A. Pertama-tama, di sini saya akan menerangkan tentang pentingnya tasawuf di era modern. Nah, seberapa pentingkah tasawuf di era modern, di era sekarang saat ini? Begini. Menurut buku yang saya baca, ada yang menjelaskan bahwa persoalan mendasar yang dialami manusia modern saat ini adalah kehampaan sosial atau kehampaan spiritual yang berujung pada krisis moral. Hal ini disebabkan oleh arus budaya global yang merubah gaya hidup ke arah kemodernan, seperti kayak yang dulunya pakai biasa-biasa aja asalkan menutup aurat. Kalau sekarang kan banyak tren kayak di TikTok nih, banyak tren kayak pakai surban gitu kan. Sekarang kayak banyak yang ngikutin di era modern, harus bergaya lah sedikit gitu kan. Kayak seumpama dulu kan nggak ada foto-foto, nggak ada selfie, yang ada cuma foto kamera biasa dari belakang. Tapi kalau sekarang foto di mana-mana aja bisa, selfie di mana-mana aja bisa, tidak mengenal tempat sekaligus, dan kebanyakan tidak dijaga akhlaknya begitu. Nah, hal ini disebabkan oleh arus budaya global yang merubah gaya hidup ke arah kemodernan. Era modern ini dengan segala kenikmatan yang ditawarkan, memaksa manusia yang religius menjadi manusia hedonis, materialis, individualis, dan rasionalis. Pada kondisi saat ini, tasawuf sebagai inti ajaran agama Islam sangat dibutuhkan, bukan hanya sebagai pembimbing bagi manusia untuk menentukan Tuhannya, tapi juga berfungsi untuk mengembalikan nilai-nilai spiritual yang telah lama hilang dari dalam diri manusia. Begitu. Jadi, tasawuf ini menurut saya pribadi memiliki arti penting, karena dengan adanya tasawuf kita bisa belajar menjadi seseorang yang mempunyai akhlak, yang mempunyai moral, yang tidak yang tidak semena-mena. Karena di tasawuf ini banyak diajarkan seperti zuhud, seperti waro, taubat, sabar, dan lain-lain, masih banyak macamnya. Nah, dari penjelasan saya barusan, saya akan menerangkan tiga masalah yang juga diajarkan dalam tasawuf. 3 pembelajaran maksudnya. Di sini saya akan menerangkan tentang taubat. Apa itu taubat? Taubat itu adalah menyesali perbuatan yang kita lakukan kemarin dan menyerahkan diri kepada Allah gitu. Seperti, ambil contohnya, kayak seorang pemabuk. Nah, itu kan sering minum minuman keras, sering minum arak, dan sebagai lain macamnya yang memabukkan. Nah, apakah itu perlu bertaubat? Menurut yang saya dengar, yang saya dapatkan dari penjelasan Ustadz, begini, kalau seorang pemabuk itu sholatnya itu diterima, tapi tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa. Nah, kapan kita akan mendapatkan pahala tersebut? Setelah kita menyesali perbuatannya kita. Kok gimana ya, kayak kita kan kita minum minuman keras, seumpama minum minuman keras. Nah, kita harus bertaubat dulu, baru kita sholatnya itu diterima oleh Allah, dapat pahala begitu. Intinya taubat itu menyesali perbuatan yang telah kita perbuat gitu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang waro. Waro yaitu berhati-hati. Waro bisa bermakna patuh dan taat kepada Allah juga. Di dunia tasawuf, kata waro ditandai dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Dan juga waro adalah meninggalkan segala hal yang subhat.
yakni gimana kalau kita seumpama menemukan uang di jalan. Nah, itu kan kita tidak tahu uang itu punya siapa, begitu kan? Jadi jangan diambil dulu. Kita menunggu dulu, kan biasanya itu ada jangka, baru uang itu gak apa-apa diambil kita. Biasanya jangkanya itu kurang tahu saya. Pokoknya saya pernah baca antara 3 harian kalau nggak salah. Kalau belum ada pengakunya gitu. Tapi kita harus ya memberitahu siapa yang kehilangan uang, atau tidak menunggunya di situ dulu sampai ada orang lain yang mengambilnya gitu. Maksudnya orang yang kehilangan uang gitu. Nah, waro ini terbagi jadi 2 macam, yaitu waro lahiriah, yaitu tidak mempergunakan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah, dan yang kedua waro batin, yaitu tidak mengisi hatinya kecuali hanya Allah, begitu. Penyebab waro itu adalah cinta dunia. Cinta dunia merupakan pokok. Darinya muncul ketamakan. Ketamakan akan mengantarkannya pada fadilah dalam. Oleh karena itu orang Arab menyebut tamak sebagai abu fadaih. Kemudian tamak menelurkan hirsun. Hirsun lebih kental dari hina dan daripada tamak. Serta lebih membahayakan karena hirsun ini akan mengantarkannya pada kerusakan akal, kehancuran pemahaman dan kejelasan, begitu. Nah, jadinya waro ini kita harus hati-hati begitu, meninggalkan perkara yang subhat. Yang subhat itu, maksud subhat itu sendiri itu samar-samar. Jadi kalau kayak gimana ya, kayak kita ambil wudu, semama kita masih gak yakin, masih samar-samar gitu, sebaiknya kita ambil wudu aja begitu. Nah, waro ini, sikap waro merupakan efek dari sikap taubat yang benar. Karena waro secara teknis adalah meninggalkan sesuatu yang mengandung kesamaran atau syubhat di dalamnya, sehingga dimensi yang dibicarakan bukanlah hal yang haram. Memang pada akhirnya dapat dikatakan rasa takut kepada Allah akan membuahkan waro, dan waro akan membuahkan zuhud. Berarti masalah ini sangat penting. Nah, jadi di samping waro itu ada hal gak enaknya, tapi waro itu juga ada faedahnya begitu. Yang pertama, terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Gimana ya? Kayak kita terhindar dari perkara yang haram begitu. Yang kedua, dijauhkan dari sikap membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Yang ketiga, mendatangkan kecintaan Allah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang waro. Maksudnya orang-orang yang berhati-hati. Inti dari sikap waro yaitu berhati-hati begitu. Lebih rincinya lah begitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zuhud. Zuhud yaitu mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih, bahkan lebih baik. Sedangkan praktisnya zuhud adalah hilangnya hubungan hati dengan harta dan tidak harus kehilangan harta. Keutamaan zuhud adalah memiliki porsi paling utama setelah bertakwa kepada Allah. Adapun tanda zuhud pada manusia adalah tidak adanya rasa tamak pada harta orang lain dan justru suka memberi kepada orang lain. Begini. Jadi kita kalau lihat orang lain itu gak iri, gak tamak gitu, kok dia bisa, kok kita gak bisa, tapi bukan gitu. Nah, adapun tanda sifat zuhud pada manusia adalah tidak adanya rasa tamak dengan orang lain. Hal itu pun bisa menjadi faktor keselamatan diri, sebab dituliskan oleh Jamal Makmur, orang yang tidak zuhud dunia ibarat orang yang mabuk atau tenggelam yang tidak mengetahui jalan karena lahir dan batinnya sibuk mencari dunia. Nah, orang yang sibuk mencari dunia tapi akhiratnya ditinggalkan, itu nggak baik. Itu menurut saya, menurut dulu pernah Ustadz mengatakan,
yakni orang yang meninggalkan urusan dunia, yang meninggalkan urusan akhirat demi urusan dunianya, dialah orang yang tamak begitu. Terus ciri-ciri orang yang zuhud antara lain: mengetahui bahwa kehidupan dan kesenangan dunia hanyalah sementara. Yang kedua, mengetahui bahwa kehidupan akhirat itu kekal dan lebih baik. Yang ketiga, memandang bahwa dunia adalah tempat untuk menyiapkan kehidupan akhirat. Yang keempat, mengeluarkan dari hati kecintaan pada dunia. Yang kelima, memasukkan kecintaan kepada Allah. Begitu. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah atau penjelasannya saya yang salah dan tidak dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.